Saat ini di layar, gua bersama dengan seseorang yang sangat gua kagumi. Kami kenal cukup lama. Beliau juga sangat sering ngasih gua kesempatan dalam berbagai macam acara yang beliau lakukan. Pak Hermawan Kertajaya, apa kabar? Selamat siang, ini siang ya sekarang rekamannya ya. Betul. Saya di Hermawan Kartajaya Town Hall ini Mas. Oh Ini iya Pak. ruangan baru Wow. AK73. Tahun ini aku 73 tahun, 16 November dirayakan di Karanganyar bersama Bupati Karanganyar, deklarasi Karanganyar 2030 di Candi Ceto Wow. sebagai life center of Indonesia karena Candi Hindu kan. Kemudian Gubernur Bali sama Gubernur Jawa Tengah nanti ketemu. Nah ini di sini aku dengerin Gen Y Gen Z. Kalau di sana ada film Kotor Theater Class, pelajaran untuk MBA di sini Sabtu Minggu, ijazahnya ITB. Kalau ini beda, aku dengerin Gen Y Gen Z karena aku baby boomer gitu. Luar biasa sekali. Selalu bertumbuh, selalu berinovasi. Itu yang dikagumi dari seorang Kalau Bapak Hermawan bisa, Kertajaya. Kenapa Pak? kalau bisa sebisanya. Oh, sebisanya. Oke, Kita kita mau... mengembangkan, ya, jadi kita mengembangkan SIAL sekarang Mas, CIEL itu ada tulisannya SIAL Academy mana? Tunjukkan SIAL Academy. SIAL Academy mana tunjukkan? Nah CL itu itu ada yang itu SIAL. Pak ya? Awal dulu Creativity, loh. Innovation. Activity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Sekarang ini zamannya SIAL. SIAL itu kalau bahasa Perancisnya langit itu loh. Nah biasanya orang Oh. sekolah itu kan disuruh PIPM, productivity bukan creativity, improvement bukan innovation, professional bukan dan management. Jadi PIPM itu kampus biru. Kalau ini kampus hijau ini. Dan biru dan hijau itu jadi kampus merdeka. Sekarang kita lagi bantu Dirjen Dikti dan Vokasi, Prof. Nisam dan Prof. Wikan merumuskan, mengisi apa yang dipikir oleh Mas Menteri Dikbud, Kampus Merdeka itu piye. Tetapi SIAL ini idenya. Dan nanti ada SIAL College kampus di Bandung sebentar lagi. Wow. Sedang diajak kerjasama sama satu perusahaan properti di Bandung. Nanti kan kereta itu 45 menit masuk situ. Nah di situ ada SIAL College. Nah, itu Jakarta Bandung ini kan jadi satu nanti. 45 Luar biasa. menit. Nah, jadi kita zamannya SIAL ini Mas. Iya, itu dia, itu pas sebenarnya dan juga berkaitan dengan apa yang saya ingin bahas, terutama karena tadi sebelum kita mulai rekaman Pak Hermawan sempat bilang dari sisi keorganisasian Bapak terlibat dalam dua, yang satu rencananya tahun 2022 bahkan akan jadi pemimpin dunianya, itu apa Pak Hermawan, boleh diceritain lagi? ICSB itu Internet Council Small Business, ada organisasi small business didirikan oleh profesor di George Washington University. Tapi ke dunia 85 negara, dulu pasif, terus aku diminta 2016 itu untuk mendirikan kembali oleh Pak Puspayoga. Waktu itu menterinya UKM kan Pak Puspayoga, aku staf khususnya waktu itu 5 tahun. Jadi aku diminta mendirikan lagi. Kemudian aku terpilih jadi ketua Asia dan katanya mau dinominasikan untuk dunia 2022. Saya tidak tahu jadi apa enggak, tapi saya sudah matur sama Pak Teten Mas Duki, Menteri, sekarang direstui. Silakan. Saya bilang kalau saya tidak direstui, tidak beranilah kalau jadi ketua, walaupun setahun kan beredar kemana-mana, tidak punya perjalanan dinas kan. Nah, ini menarik sekali karena yang ingin dibahas ada hubungannya dengan kewirausahaan, entrepreneurial, dan mungkin ada kaitannya dengan small business juga. Saya mau ngomongin ini Pak Hermawan, saya itu udah sejak lama percaya bahwa sekarang saatnya kita menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Nah, tapi yang kemudian jadi masalah adalah dunia mungkin tahu kemampuan manufaktur kita. Ada banyak brand dari luar kalau orderan produksi di sini. Tapi ketika pabrik yang sama, orang-orang yang sama, kemudian mau memulai menawarkan produk pada dunia, ada kendala-kendala. Salah satunya adalah mungkin marketing, atau mungkin kemampuan dalam menciptakan brand, atau mungkin kemampuan dalam menjalankan bisnis, karena mungkin beda ya ketika posisinya adalah terima orderan, kemudian dia memulai bisnis, untuk dipasarkan keluar, mungkin ranahnya berbeda. Nah, sementara saya percaya bahwa cita-cita saya itu suatu hari ketika mungkin kita lagi jalan ke Tokyo atau kita jalan ke Seoul, terus kita atau mungkin kita jalan ke New York atau ke LA, terus kita ngelihat toko dari brand Indonesia gitu. Kita lagi jalan di
misalkan di Dongdaemun terus kita ngeliat, iya ada toko ini kan dari Indonesia gitu. Itu tuh keinginan saya gitu. Ada entrepreneurial kita yang udah mulai punya toko sebagai bentuk dari kewirausahaan mereka yang tumbuh secara organisasional baik gitu. Nah, saya tertarik untuk bahas soal CL itu tadi, Pak. Iya, Ismaya sudah punya restoran di Dubai. Aku pernah ke sana. Ya atau social house atau apa itu lupa guys. Yang di sini itu ada di sana. Aku ikut bangga foto-foto di sana walaupun nggak kenal langsung sama ownernya, tapi tahu kalau ini dari Indonesia. Tapi saya lihat juga perak-perakan dari Bali itu ada di seluruh dunia, tapi pakai merek John Hardy kan. Orang Amerika yang di Bali sendiri kadang-kadang dimarahin orang. Tapi ya gimana, kan dia branding ya. Branding, ngajarin ini seleranya customer. Kalau di marketing itu kan customer product brand. Ya. Cuma 3 aja, customer product brand. Kalau customer itu seleranya tidak kita ketahui, produknya tidak dibuat khusus untuk mereka, produknya dibuat menurut kita, ya tidak bisa. Apalagi brandingnya tidak ada. Jadi customer product brand, kelemahan kita sebagai eksportir itu kan nggak apa-apa sih, kayak China dulu kan terima aja pesanan orang, ya loh. Tapi dipelajari sama dia pasarnya dipelajari. Oh customer itu sebetulnya minta gini. Kemudian dia belajar bagaimana membuat produk yang kayak gitu. Kemudian di branding sendiri. Akhirnya keluarlah TikTok, keluarlah WeChat. Dan dua bulan yang lalu saya sebagai Chairman Asia Marketing Federation, AMF itu kan 17 negara. Jadi meetingnya tiap 6 bulan pindah-pindah. Di China itu saya minta mampir Huawei, Mas. Tiga center. Saya sama Pak Haji Taufik itu yang 26 tahun sama saya itu, Mas Taufik itu, saya mampir, kaget tahu. Waduh, R&D centernya kayak gitu. Sudah kayak gitu loh. Jadi sekarang ini kalau kita ke New York sama ke Shanghai itu, saya ke Wuhan loh 2 tahun yang lalu. Waduh, orang itu kalau di warung-warung itu katanya yang penularan itu dari situ itu pakai gini dong bayarnya itu. Ya apa di Wuhan itu di pasar. Ya apa itu? Di New York sesudah itu saya ke New York masih pakai koin. Aduh, orang banyak nggak tahu, dikira barang Tiongkok itu masih low quality, masih imitation dok. Padahal mereka sudah mempelajari dulu, mereka nekat. Chinese ini nekat. Kalau aku sudah luntur Indonesia murni sama bapakku keturunan 7 di Surabaya tidak boleh belajar bahasa Mandarin. Rugi. Nabi Muhammad bilang belajar dari negara Cina lah. Aku ini kan ketua NU cabang Katolik katanya Pak Said Akhir. Katanya Gus Dur bilang biarin aja Hermawan itu biar jadi orang Katolik tapi memuji-muji Nabi Muhammad. Loh, katanya Pak Dahlan Iskan, makanya orang itu salah. Pak Dahlan Iskan itu dulu kan di Jawa Pos kan orang kalau tidak diajak ke Cina 3 kali tidak boleh jadi direktur. Loh kenapa? Dia belajar semangatnya itu loh katanya. Dan coba lihat itu mesin-mesin di sana ya jalan terus, masa dianggap mesin itu jelek terus? Ya dulu jelek. Ya toh. Jadi makanya China itu belajar dari customer, produk diperbaiki dan branding akhirnya. Nah kalau UKM, Mas, saya ini sudah 5 tahun dulu staf khusus kan kemana-mana. Saya pidato di PBB udah 3 kali. UKM ngajak menteri ke sana, ngajak Pak Hasto Wardoyo yang sekarang kepala BKKBN waktu jadi Kulon Bupati itu pembinaan UKM tak ajak di BRI segala macam. Saya itu keliling ke Dubai, ke Argentina, ngomong di mana-mana Italia, saya lihat sama. Banyak yang namanya usaha kecil menengah, tapi bukan mentalnya entrepreneur, bukan usaha. Jadi sebetulnya namanya pengusaha, aku dulu bikin Marketplace ini 30 tahun di Surabaya loh. Bekas guru 30 tahun nggak lulus ITS, ya apa? Aku kan dokter honoris causa aja dari ITS ini kehormatan ini ya toh. Dan akhirnya papa saya bilang kamu itu minoritas, kamu itu harus pinter, harus juara. Sekolah di ITS, lah nggak seneng elektro, ya nggak lulus. Dan akhirnya aku kepepet, akhirnya 30 tahun yang lalu bikin makro sendiri jadi pengusaha. Karena gini Mas, saya selama jadi guru 20 tahun di SMA Katolik Senui itu, termasuk Pak Ignatius Yonan ya dulu, orang paling pinter itu di sana, itu tidak pernah dengerin guru tapi pinter ya Pak Ignatius Yonan itu. Ya toh,
3 jenis. Satu yang anaknya dokter, maaf ya, anaknya orang keturunan sekolah SMA Katolik Jenuh itu, kayak Loyola di mana, Kanisius di Jakarta kan kebanyakan, memang zaman dulu mayoritasnya kan Chinese itu. Ini nanti kepinginnya jadi dokter, kepinginnya angkanya dapat 9, terus anaknya pejabat. Muslim, anaknya pejabat kan zaman dulu belum ada sekolah berbasiskan Islam yang bagus, sekolahnya di sini. Wah, tapi nanti kepinginnya juga jadi pejabat. Nah, yang satu ini, ini anaknya orang Chinese yang pengusaha, jaga toko, ngantuk-ngantuk, cukup dapat 6 aja. Angkanya dapat 6, dapat 5, pokoknya naik terus. Itu akhirnya 10 tahun lagi, 20 tahun kan aku jadi guru. Yang sugih ya itu, gitu. Jadi makanya aku sadar, wah enggak boleh ini. Lulus ini enggak boleh. Ini kalau lulus kejebak di PIPM, Productivity Improvement Professional Management. Harus jadi CIL. Makanya sekarang CIL sama PIPM ini mesti dicampur jadi kampus merdeka. Gitu, Mas. Wow. Dan pelajaran Anda ini sekarang ini acara Anda ini kampus merdeka ini. Anda mau wawancarai begitu banyak orang memberikan wisdom secara gampang. Wow, itu menarik sekali sebenarnya. Saya pengen mendalami soal CL nih, Pak Hermawan, karena ya pada banyak kesempatan saya perhatiin orang tuh ketika bicara tuh selalu terpisah. Ngomongin kepemimpinan ya udah kepemimpinan aja, ngomongin soal innovation ya udah innovation aja, bahkan ngomongin marketing cuma ngomongin marketing aja, nggak luas gitu pembahasannya. Nah, CL ini menarik nih Pak, dan apakah CL ini salah satu yang butuh untuk ditumbuh kembangkan supaya kewirausahaan Indonesia bisa sampai kepada level yang punya daya saing di dunia? Gimana tuh Pak? Tepat sebelum rekaman ini, saya barusan Zoom sama Ibu Kofifa. Saya kan orang Surabaya. Ya. CL ini yang beli pertama kali adalah Provinsi Jawa Timur. Jadi barusan aja tanda tangan secara virtual, by Zoom, itu nota kesepahaman bahwa seluruh ASN, hari ini sekarang ini lagi berlangsung 700 orang, 750, unsur pertama CL. Karena Ibu tidak mau ASN-nya PIPM. Biasanya kan karena banyak aturan dan sebagainya, dan sekolahnya APDN kan, ya toh? Ya. Nah, itu kan profesional di bidang pemerintahan. Terus manajemen sistem toh, produktivitinya diukur pakai KPI, pakai absorb anggaran itu harus selesai. Gini Pak Hermawan, 2030 Jawa Timur itu dengan IKN pindah Kalimantan Timur, Jawa Timur itu harus menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia nasional. Ya toh, kalau bisa, katanya sudah waktunya kita itu bersiel. Kenapa kok Ibu senang? Nah ini sudah diwayangkan 3 negara oleh teman-teman Karanganyar. Nah ini kalau orang Surabaya ini kan kalau Jawanya kan kurang ini. Jadi saya ini di Solo disenangi Pak, karena di sana itu budaya Jawa. C itu Bagong, kreator itu Bagong. Ya, kalau saya contohnya Elon Musk ya. Jadi Elon Musk, artis kayak Anda ini pasti kreator. Ide kreatif gak karu-karuan gitu ya toh, ngawur gak karuan. Saya ketemu Didi Kempot. Didi Kempot waktu ulang tahun 18 November 72 saya kan di Jogja dikasih Kang Mas sama teman-teman Jogja, dirayakan Pak Sultan. 71 dikasih Asep di Jawa Barat. Jadi Asep aku. Asep non muslim pertama. Ya toh, dirayakan 400 orang di Jawa Mujo. 70 di Bali sama Raja-Raja Bali. Nah, nanti 73 di Karanganyar kan, di Candi Cetro itu. Candi Hindu kan, Candi Hindu itu Life Center of Indonesia 18 November. Nah, beliau bilang gini, bayang 3 negara, ada dalang Perancis, dalang Indonesia, dalang Amerika, dalang Hermawan Kartajaya. Aku mau dikasih gelar dalang ini nanti Karanganyar ini. Nah, dalang itu bilang gini, ini ceritanya kerajaan Pandawa itu apa? Itu lagi diserang sama luar, nggak bisa selesai, Punokawan datang. Nah, Bagong itu selalu kreator, kenapa? Karena dia selalu menanyakan why.
Why? Why not? Nah, artis itu kan selalu, why? Kenapa kok gini, kok enggak gitu aja? Selalu lihat toh idenya. Cuma innovation itu apa? Beda. Banyak definisinya nyamur-nyamur enggak. Inovasi itu buat saya kreatif ide yang merupakan solusi. Kalau belum merupakan solusi, bukan innovation. Itu Petro. Petro itu selalu menanyakan what is in it for me. Nah, jadi CI itu lawannya PI. P itu adalah productivity sama creativity, innovation, improvement. Biasanya Kaizen itu kalau di manajemen. Cuma sedikit. Ini kan lompat. Tapi inovasi itu lompatan yang merupakan solusi. Asalnya dari kreatif idea. Ya. Nah, CI ini adalah readiness to go. Yang go-nya sama entrepreneur. Ngambil risiko, melihat opportunity, bisa bernetwork dengan siapa saja. Tidak lihat suku, tidak lihat bangsa, tidak lihat apa. Kalau entrepreneur lihat suku bangsa, ya nggak jadi entrepreneur. Creative value. Semar, bapaknya. Ini Petruk ya, ini Gareng. Gareng itu maunya banyak. Nah, Semar itu keturunan dewa yang masuk ke bumi. Values, creating value with values. Karena SDG tahun 2030. Jadi, innovative solution yang dilakukan oleh entrepreneur, go, keputusannya, ini adalah Masayoshi Son. Kalau yang leader itu contohnya itu Jack Ma, love Q. Dia bilang love Q itu lebih tinggi dari apapun, karena agama apapun diajari mencintai orang. Habluminanas itu mas, Habluminanas itu. Ya atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Yang penting itu kan akhirnya sama manusia lain gimana? Kalau yang ke atas ini kalau bisa orang lain nggak tahu kan, puasa dan sebagainya kan diajari gitu sama Nabi Muhammad. Aku lumayan tahu loh ajarannya Nabi Muhammad itu. Iya, Habluminanas. Jadi Bagong filosofinya Petro itu Richard Branson. Aku ini pernah 30 menit sama Richard Branson berapa tahun yang lalu ngundang Richard Branson untuk BNI. Aku ketemu ngobrol. Wah, orang ini realistik, nggak kayak Elon Musk. Elon Musk kebetulan elektronik car-nya booming. Nah, tapi SpaceX-nya gimana? Neuralink-nya gimana? Tapi ngotot terus. Ya toh, kayak itu. Sama penyanyi tadi Didi Kempot itu, aku ketemu ngotot terus, rodut itu tunggu 17 tahun. Tapi kalau Richard Branson bilang, kalau nggak cocok ya nggak usah katanya dia. Nah, ini lebih realistik, inovator ini. Tapi Masayoshi Son itu luar biasa. Bekerja sama dengan siapa? Pangeran dari Saudi Arabia toh, bikin Neom City itu toh. Di mana aturannya nanti tergantung investor katanya. Gimana itu? Negara di Saudi Arabia bisa kayak begitu. Nah, kalau saya bilang sana Habluminawahnya, Indonesia Habluminanasnya, negara muslim terbesar di dunia. Kalau sana moderasi, sini moderasi, waduh seluruh dunia nanti akan menjadi dunia baru. Ya, jadi ini filosofinya Sial. Urut. Jadi makanya aku akan ada Sial College nanti mungkin maaf ini di Bandung lagi dibangun gedungnya, ada yang bangunkan ini properti. Saya tidak bisa ngomong duluan di mana itu, tapi tempat kereta api berhenti itu loh. Kereta api cepat itu nanti namanya Bandung Teknopolis ya. Di sana lagi dibangunkan sama perusahaan properti karena Sial College akan dibangun di sana. Dan sekarang kita lagi bantu mendefinisikan kampus merdeka. Dan memang Makplus ini kan didirikan oleh orang yang tidak lulus ini. Ya, jadi lumayan. Sekarang 200 orang di sini tak marahin kalau tidak punya ide baru. Nah, awas kamu tak gaji di sini, awas jangan nunggu petunjuk, nunggu teknis, nggak bisa. Marketing nggak boleh gitu, marketing mesti dicampur entrepreneurship. Dan semua harus berujung di leader. Nah itu Ibu Kofifa bilang, kepemimpinan yang baru adalah kepemimpinan yang berdasarkan CIE, kreativitas, innovation, entrepreneur. Nah kalau kepemimpinan cuma Tuturi Andayani, Ngarso Suntulodo, apa macam-macam di tengah memberikan apa kan, nggak bisa dong, harus ngayomi, tetapi juga memacu supaya anak buah ini kreatif, inovasi, dan entrepreneur. Ya ini kalau dipikir-pikir ya, CL ini untuk setiap elemennya itu kan krusial ya, pentingnya ya Pak Hermawan ya. Tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang ada beberapa kewirausahaan yang lemah di salah satunya gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan ada orang pengen jalanin CL tapi C-nya nggak ada, atau I-nya nggak ada, atau I-nya nggak ada, L-nya nggak ada, itu nggak bisa jalan atau bisa orang jalan tapi bekerja sama dengan dia. Ya. Saya sebagai founder Makplus 30 tahun yang lalu,
di Surabaya. Aku kan guru, Mas. Guru yang lihat tadi jenis murid yang kaya 10 tahun itu kok anaknya pengusaha. Aku tidak tahu toh. Aku kan dulu direktur Sampurna, dari ngajar 20 tahun direkrut sama anak buahku, kerja sini, kerja situ, akhirnya direktur Sampurna. Tapi 2,5 tahun aku berhenti. Lihat tukang rawon. Ibu-ibu itu loh, kalau aku nyetir Toyota Crown-ku, zaman dulu nggak ada Lexus Crown ya, pergi ke pabrik, aku tuh malu sama orang yang jual rawon itu. Loh, dia kan kreatif itu rawonnya, dibikin bunder, dagingnya dibikin apa, kemudian inovatif. Oh, tempat duduknya dibersihin tiap hari, dan mengambil risiko, kan benar. Dan dia bisa memimpin anak buahnya 2-3 orang itu sehingga kerjanya termotivasi. Aku malu. Aku berhenti, aku bikin itu belum sial-sialan. Nah, sekarang aku baru sadar, iya ya, bahwa aku waktu ngajar 20 tahun, aku menggampangkan marketing dan menggampangkan matematika fisika. Itu marketing. Marketing itu kan murid itu customer. Nah, sekarang marketing sama entrepreneur itu dicampur jadi satu, jadilah Mark Plus ini. Dan aku nekat aja, Mas, nulis buku sama Profesor Philip Kotler nomor 1 di dunia, 22 tahun, dan ini akan jadi buku dunia tahun depan. Buku yang akan terbit Februari 2021 adalah Teknologi for Humanity, Marketing 5.0, 3.0 kan 27 bahasa, marketingnya Nabi Muhammad, marketing dengan kejujuran. Meledak itu, Mas, meledak. 2017 meledak lagi 24 bahasa, marketing 4.0. Ini marketing 5.0 di Sial ini lebih gede lagi dari marketing 5.0 karena harus diseimbangkan teknologi humanity, marketing and finance. Tercermin dalam operation. Aku maaf loh, karena aku orang ITS, walaupun orang teknologi tidak lulus, aku ini beda dengan orang marketing lain yang sukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma gitu toh. Aku selalu ada frame-nya. Nah, itu yang membuat aku diferensiasi. Sebetulnya, you don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different. Itu aja. Jadi Anda ini, aku lihat diferensiasinya sangat kuat dari dulu, ya. Bukan cuma bodoh nekat, nggak bisa. Harus ada diferensiasi, positioning, differentiation, branding. Anda sekarang kan berjuang melawan content creator yang banyak sekali. Bukan berjuang itu kemudian jelek, enggak. Tapi kalau kita tidak menganggap orang lain sebagai pesaing, ya salah. Tidak ada semangat bersaing. Bersaing dan berkolaborasi itu sama saja kok. Ya, sekarang kalau saya tanya anak-anak buah saya di sini, loh, saya itu beli Pak 300.000, 500.000 untuk dengerin Aji 1 jam, mau aku 300.000, 500.000. Luar biasa kok. Luar biasa. Ini anak-anak buah saya di sini. Luar biasa. Anda punya diferensiasi kuat. Stand up comedy, tapi ada maknanya. Kampus Merdeka yang aku bilang ini. Iya, Pak Hermawan. Saya sebenarnya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk berterima kasih. Soalnya orang juga banyak nanya sama saya, Pak Hermawan. Stand up comedian kan di Indonesia banyak. Tapi kenapa banyak stand up comedian di Indonesia, tapi kok yang dalam tanda kutip laku nih kayaknya cuman si Panji. Karena kemarin saya sempat cerita juga sama Pak Hermawan. Kemarin saya bulan Juni di tengah-tengah pandemi ngebuka penjualan tiket. Tiket saya 3.300 tuh habis dalam 3 menit. Padahal harga tiketnya sampai dengan 1 juta. Terus saya bilang, bedanya adalah sebelum saya stand up, saya udah tertarik duluan sama marketing. Saya udah duluan ketemu sama Pak Hermawan sebelum saya stand up. Baca-baca bukunya Pak Hermawan, ngobrol sama beliau. Jadi kalau soal lucu-lucuan ya mungkin saya yakin banyak yang lebih lucu daripada saya. Tapi karena saya belajar pemasaran. Aku kan dengerin rekaman Anda sama Tung Desem. Ya, dia Pak. bilang, kan Anda tanya, sales sama marketing dulu. Kalau marketingnya beres, sales itu tidak dipakai kok. Nah, ini berarti marketing Anda beres. Anda tahu customer, Anda membuat produk sesuai dengan customer, brandnya kuat. Sehingga customer produk, brand 3 menit selesai. Itu udah pakai dijual kok. Memang betul. Strategi kalau bagus, taktik itu harus ikut strategi. Aku kan dengerin itu, yang waktu Pak Tung Desem nyebut nama saya juga kan, waktu itu nyinggung nama. Jadi memang Pak Tung Desem punya gaya sendiri. Tidak apa-apa. Orang jangan niru orang lain. You don't need to be better, you don't need to be the best. If you try to be better than your competitor, you will die. Karena kompetensi Anda beda. Jadi carilah
diferensiasi sendiri-sendiri. Tetapi harus selalu sial. Karena diferensiasi Anda akan hilang pada satu ketika. Betul nggak? Yeah, akan ditiru orang. Kalau Anda sukses kan akan ditiru orang. Ditiru orang. Ketika Anda sebelum ditiru, Anda bikin lagi apa, bikin lagi apa, bikin lagi apa. Karena itu aku nulis buku sama Philip Kotler ya bukan buku textbook. Kalau textbook itu kan tidak diganti-ganti lama gitu, nunggu riset, nunggu apa. Kalau enggak, aku pemikiran-pemikiran baru, 10 buku. Dan saya memang beda dengan motivator, memang beda. Bahwa gayanya memotivasi orang beda, tapi saya selalu pakai frame. CL, pakai 4C, PDB, untuk menggambar. Ada segmennya sendiri. You don't need to be jealous to anybody. Aku lihat Anda punya acara ini dipakai brand kecil-kecil, tapi umbrella brandnya kan Panji. Iya. Pak Hermawan, saya tertarik pengen tahu, Pak Hermawan kan ada banyak kewirausahaan, ada banyak bisnis-bisnis baru belakangan ini, baik di Indonesia ataupun di dunia. Ada nggak yang Pak Hermawan cermati di Indonesia, terus Pak Hermawan merasa ini kasus menarik sekali, ini bisnis menarik sekali yang mungkin bisa ceritain orang yang Pak Hermawan temui. Saya waktu itu ketemu sama ini, menurut saya bisnis ini menarik, segala macamnya. Yang mungkin nyambung sama CL gitu mungkin, sejauh pengamatan Pak Hermawan? Kagum itu warga. Saya kenal ibu ini mulai dari kecil, ya kan? Beliau mulai dari kekuatannya dulu, ya toh. Beliau halal kan, zaman halal mulai naik, dia masuk halal. Tapi sekarang diterima oleh semua orang. Dan sekarang mungkin tidak banyak orang tahu. Warga itu nomor 1 di Indonesia dan kelas dunia. Orangnya low profile kan, low profile. Dan saya mengikuti ibu ini mulai dari awal, dari kecil, dibina Ibu Martha Tilaar. Dia selalu bilang mentor saya Ibu Martha Tilaar. Tapi sekarang, maaf, dia mungkin bisa gede sekali. Saya tahu angkanya, tapi tidak enak saya nyebut angkanya. Dan itu dikagumi oleh semua orang. Dan brandnya bisa keluar. Bukan cuma brand halal, terus di situ-situ aja. Dia mulai dari halal, karena halal itu memang kekuatan beliau kan. Jiwanya ada di situ. Tapi dia melihat, ini dia menjadi besar. Sehingga sekarang orang yang katakanlah non-muslim, aku kan konsultannya Bank Indonesia untuk syariah banking. Saya tahu sistem syariah itu juga sebetulnya sistem ekonomi yang untuk muslim dan non-muslim sebetulnya. Ya kan? Itu zaman dulu aku diundang sebagai orang Ketua MU cabang Katolik itu diundang BI untuk itu Pak Ma'ruf Amin pada waktu itu masih Sekjen MUI. Jadi saya pernah setahun di situ di UI di Bank Indonesia sebagai Dewan Syariah karena konsepnya dari saya. Dan pada waktu itu kita cuma bilang bank ini harus bank yang dipercaya. Kalau dia dipercaya dari syariah bisa kemana-mana. Dan itu Pak CT yang beli. Dia beli Mega Syariah di Surabaya, bank swasta yang 80% nasabahnya Chinese, dan dia mempertahankan kepala cabang sama wakil kepala cabangnya Chinese Katolik selama beberapa tahun, dan nggak goyang ketika dirubah jadi syariah. Jadi beliau selalu bilang, apa toh? Sebetulnya kan ini sistem ekonomi yang berlaku universal. Jangan dikaitkan dengan agama. Walaupun ini asalnya dari Islam. Islam itu kan universal, Nabi Muhammad itu. Nah, Wardah adalah salah satu contoh dari kecil menjadi besar dan tetap inovasi terus. Sekarang rekrut anak-anak McKinsey loh, sekarang anaknya. Jadi kalau sudah besar, memang harus dinamik terus toh. Besar itu apa? Jebakannya PIPM itu. Orang masuk kejegur, masuk manajemen sistem sehingga tidak berani lagi inovasi kan. Tidak berani lagi kreatif karena ada KPI-nya, ada apa. Nah kalau besar nggak ada manajemen sistemnya kan rusak. Tapi saya masih ingat omongannya Pak Emil Dardak. Hebat orang itu, wakil gubernur Jawa Timur, dulu Bupati Trenggalek. Kalau sekarang Bupati Trenggaleknya itu, wakil bupatinya dulu itu, Cak Ipin itu kalau manggil saya, manggil Papa. Padahal dia Sekjen Ansor Jawa Timur, manggil Papa. Nah, saya dengan Trenggalek ini punya hubungan emosional, karena sering gitu. Pak Emil Dardaknya pernah bilang gini, Pak Hermawan, sekarang masalahnya di pemerintahan itu adalah kalau McKinsey itu kan selalu strategi, structure, system. Strategi, structure, system. Kita tuh bikin strategi gampang, manggil konsultan jadi untuk masa depan. Tapi strukturnya masih struktur lama.
Sistemnya masih sistem lama, gimana? Orang itu masih di measure menurut ukuran-ukuran lama, ya tidak berani semua. Itu tantangan ketika perusahaan itu dari kecil membesar. Dan tidak semua perusahaan yang kecil itu berhasil di kecilnya, ketika sampai size-nya gede, dia tidak bisa berkembang lagi lebih gede. Ya bukan karena tidak berani, tapi seringkali terlalu berani juga gagal kan. Ya, kan? Ya. Saya penasaran juga, pengen tahu Pak Hermawan. Mungkin Pak Hermawan sering ditanya pertanyaan ini, dan saya pengen tahu kalau dari Pak Hermawan kurang lebihnya seperti apa. Pandemi ini kan mengubah banyak hal soalnya, Pak Hermawan. Mengubah mungkin perilaku konsumen juga, kemudian merubah apa yang penting bagi masyarakat. Banyak orang kan suka nanya gini soalnya. Misalnya saya, walaupun tentu saya masih menaati aturan dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, tapi kan saya selalu bilang bahwa sebagai promotor stand up comedy, perusahaan saya ini, Comika Entertainment, harus siap untuk bisa mulai menjalankan acara dengan situasi seperti ini. Orang kalau nanya sama saya, kenapa nggak nunggu COVID-nya hilang? Saya jawabannya, ini tuh pertama kita nggak tahu ini COVID-nya hilangnya kapan, dan saya ngebalikin ke waktu yang terjadi di tahun 2009 waktu JW Marriott meledak dan Ritz-Carlton meledak. Bisnis itu menyesuaikan dengan menyediakan Garrett di depannya. Zaman dulu orang nggak ngomong kenapa nggak nunggu terorisme selesai aja ya. Kalau terorisme ditunggu kapan selesainya mungkin nggak akan selesai. Yang harus dilakukan adalah para wirausaha harus mengubah caranya dia bekerja, karena ada aspek lain yang penting di mata konsumen, yaitu keamanan tadi gara-gara itu. Nah, ketika pandemi ini terjadi, mungkin kan ada yang berubah dari cara pikir konsumen. Secara marketing, ketika ditanya sama orang, Pak Hermawan, apa sih yang mesti dipikirkan sama entrepreneurial di masa pandemi? Biasanya jawabannya Pak Hermawan apa kalau boleh tahu, Pak? Saya tidak tahu rekaman ini kapan akan di-broadcast, tapi mudah-mudahan sebelum 6 Oktober. Karena 6 Oktober nanti ada webinar tentunya berbayar ya. Sekarang udah 1.200 yang daftar. Yeah. Itu final chapter saya. 3 bulan saya mengupdate. Tanggal 3 April webinar pertama. Ketika itu baru mulai kan. Saya bilang spa. Anda mesti surviving dulu. Atau servicing. Kalau Anda lagi dapat windfall profit ya servicing. Kalau lagi susah surviving dulu, cash flow diperhatiin. Dan 3 bulan kemudian 2 Juli saya melakukan webinar 2. Saya bilang sial ini pertama kali tak perkenalkan tanggal 2 Juli bahwa Anda perlu. Nah, 6 Oktober nanti saya akan memperkenalkan yang namanya near cash dan near future. Near cash itu ya kuartal 4 ini 2020 ini near cash. Anda bagaimana memanfaatkan sekarang ini? Jangan mikiri 2021 dulu. Ya sekarang ini gimana Anda dapat near cash itu? Nah, Anda harus terima. Buat saya ini bukan new normal. New normal itu sudah kuartal 1 dulu, kuartal 1, kuartal 2 WFA itu. Kuartal 2, kuartal 3 itu adalah next normal, Mas. Kurang transisi itu mulai keluar, Pak Anies bilang keluar, dipikir kan sudah akan balik lagi kayak China. Ternyata enggak. Nah, kuartal 3, kuartal 4 ini namanya post normal. Jadi yang dilakukan Pak Anies sekarang ini post normal sebetulnya. Omni, kebiasaan WFH itu tetap kita pakai. Buktinya gini nih, aku enggak duduk berdampingan sama Anda loh. Aku lihat yang lain-lain juga berdampingan, aku enggak. Tetapi stand up comedy pun nanti omni. Kita rubah ini. Barusan Jakarta Marketing Week 1-7 kan di Kokas, offline. Pak Jokowi 2 kali. Tapi barusan ini di sini. Di sini kita siarkan omni. Ada yang datang, ada yang lihat dari rumah. Nanti kalau Anda pernah datang di Marketplace Conference Desember itu kan sudah 14 kali, 5.000 orang itu Mas. 5.000 orang. Anda pernah datang yang gede itu di Marketplace Conference Desember itu. Betul. Nah, ini tahun ini kita jalankan omni, namanya omni. Jadi kebiasaan lama tidak hilang, dicampur kebiasaan baru. So it will never be the same again. Tidak mungkin sama customer itu, tetapi akan punya kebiasaan baru. Sekarang tak bilangin, nggak tahu, Anda tahu apa enggak. Di Bali, yang katanya travelnya mati itu, orang bikin villa di Ubud itu beberapa. Dan bikin glamping. Jadi orang menengah ke atas ini masih punya duit kan. Dan anxiety-nya apa? Desire-nya. Kepingin travel ke luar negeri tidak bisa, di stop semua. Walaupun punya duit tidak bisa. Jadi kemana lagi? Ya ke Bali. Bali mana? Nature kan.
Nature itu villa lebih aman daripada hotel-hotel. Hotel-hotel yang gede-gede itu pada sepi, tutup semua, tapi villa. Dan villa itu 2-3 family itu campur jadi satu karena saling percaya kan, sudah swab test semua, jadi mereka party di dalam, kan sudah di dalam, anaknya sekolah di dalam. Dan glamping. Nah ini kan apa? Tapi ada pelayanan kayak hotel. Mau breakfast diantar ke camp dan sebagainya, itu laris. Dan inilah yang saya sebut omni. Jadi stand up comedy, think about omni stand up comedy. Anda jangan berpikir lagi nanti bisa manggung lagi kayak dulu. Dan jangan mikir kayak gini tok loh, jangan mikir. Nanti bagaimana dicampur. Ini Mas, 1 lantai di Kongkas ini, kita kan kadung beli ini sudah, ya. Nanti separuh. Saya bilang kuartal 4 rubah. Nanti separuh aja yang masuk kantor, separuh di rumah saja. Memang bukan dirumahkan, tapi nggak dibayar uang jalannya kan. Kan lumayan, sama-sama enak. Tapi harus produktif. Tapi separuh ini apa? Kita rubah jadi marketing TV. Studio marketing TV yang pakai YouTube. Jadi ini semua event nanti nggak usah nyewa lagi, di sini aja, omni kok. Jadi it will never be the same again. Jadi customer nanti akan lebih kemana? Kalau di near cash itu lebih ke fear, lebih ke cautious, lebih ke anxiety. Tapi kalau nanti near future 2021 itu lebih hope. Oh, vaksin sudah ketemu. Vaksinnya nanti kapan dimasalkan, walaupun mungkin masalnya baru 2022 kan. Nah, jadi near cash sama near future ini nanti 6 Oktober kita akan ngomong banyak. Jadi memang kita mesti siap-siap melihat customer behavior yang berubah terus. Contohnya begini, kita itu kan lembaga training, lembaga consulting, lembaga riset, dan media segala macam ya. Nah, itu waktu Maret April dulu bank-bank gede itu yang biasanya sudah punya kontrak sama kita nyetop semua. Dikira COVID itu akan selesai. Ya loh, sebentar, tunggu. Sekarang jor-joran keluar duit untuk online semua. Baru percaya kalau online. Tapi sekarang minta online offline juga. Jadi omni, ada competition-nya. Jualan itu ada competition-nya dan sebagainya. Jadi menurut saya perilakunya akan menjadi omni. Bukan cuma online offline, tapi semua yang paradok itu akan dicampurkan. Jadi omni human itu adalah orang yang bisa mencampurkan paradok. Maaf loh, Nabi Muhammad itu omni. Nabi saya mengajari you have to be poor, jangan cari duit, bisnis itu dosa, banyak dosanya. Kemudian jangan nikah karena nanti bisa macam-macam, jangan perang, pipi kiri pipi kanan. Loh itu ya benar, ideal kan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ini kita hidup di dunia, berkeluarga ada prinsipnya, perang ada prinsipnya, nggak boleh bunuh pendeta, nggak boleh bunuh anak-anak perempuan. Itu sayang itu yang kayak gini-gini nggak diucapkan itu. Saya harapannya di Mas Panji ini bisa ayat-ayat yang begitu itu bisa dikeluarin sehingga misunderstanding di kalangan non-muslim ini bisa berkurang. Saya akan bekerja sama dengan Anda untuk inclusivity ini. Dan juga berbisnis boleh, tapi jujur. Itu buku saya Marketing 1.0. Jadi Nabi Muhammad, maaf ya, maaf sekali. Saya ini dikasih buku tasawuf sama Pak Said Tagir. Setiap kali ulang tahun, kadangku merayakan di mana-mana. Tahun lalu 72 di Jogja. Tapi 1 hari sebelumnya, 17 November, aku minta nginep di penjara. Sama Pastor Kirjito, orang Jawa, yang jadi pastor tapi sudah pensiun, enggak mau dia baca buku tasawuf itu 1 malam. Tapi ada guru sufi saya dari Surabaya, namanya Daud Yusuf. Aneh ini, gontor tapi doktornya Vatikan, ahli Katolik. Tak suruh baca tasawuf. Pagi-pagi bangun tak tanyain, piye Mas, 18 November ini sudah mau misa di penjara ini. 18 November tahun lalu, ulang tahun 72. Sama Bible bukan faith book love kan, cinta. Tasawuf itu cinta ternyata. Sama ya, dia guru sufi soalnya ngomongnya kayak gitu. Jadi sebetulnya memang sekarang ini omni, Mas. Nyari. Anakku 2, Michael sama Stefani. Yang Stefani ini umur 35 sekarang guru meditasi. Ya apa ini? Tak kirim ke Amerika mulai SMA supaya tidak kayak bapak ini, Inggrisnya supaya hebat-hebat. 2 MBA dari Kellogg. Tapi yang perempuan malah jadi guru meditasi sekarang. Dan di branding seluruh dunia, 10 kota dunia. Karena gurunya orang India yang di Singapura, cuma energi dok, branding, golden space Mas, golden space. Itu buktinya bahwa
omni itu akan terjadi di diri sendiri. Hablum minanas di diri sendiri akhirnya. Wow. Vertikal horizontal juga sama toh, omninya di diri sendiri. Iya. Pak Hermawan, saya ini ngomong marketing entrepreneurship apa ngomong meditasi gitu. Enggak, tapi karu-karuan kayak enggak, tapi tadi saya mau ngomong, saya datang ke sini dengan niat untuk belajar soal pemasaran, tapi saya dapat ilmu yang jauh lebih besar daripada itu, dan kelihatannya justru itu yang kita semua butuhkan untuk saat ini. Ini saya dapat banyak hal baru, dapat informasi baru, dan biasanya orang kalau baru dapat hal baru di kepalanya, nggak sabar untuk melakukan sesuatu, berkreasi. Setidaknya saya rasakan itu untuk kewirausahaan saya, dan moga-moga yang nonton juga ngerasain itu untuk kewirausahaan mereka juga. Enaknya abis ngobrol sama Pak Hermawan adalah Pak Hermawan ngasih banyak sekali informasi yang bagi kami jadi kayak lajur yang bisa kami ambil. Karena orang sekarang banyak yang nggak tahu jalan keluar, nggak tahu jalan yang mesti diambil. Sekarang setidaknya kita tahu mau ngarah kemana, dan itu dibutuhkan sama banyak kewirausahaan di Indonesia. Tadi Pak Hermawan bilang Bapak Hermawan kan bukan motivator, tapi sedikit banyak siapapun itu ketika dapat ilmu akan menemukan motivasi sendirinya untuk bergerak sih, dan itu yang saya rasakan juga dapat dari Pak Hermawan. Pak Hermawan, sebelum kita tutup, Pak Hermawan, sebelum kita tutup, apakah ada yang Pak Hermawan pengen sampaikan yang mungkin nggak sempat ketanya sama saya misalnya? Ada informasi yang mesti di-share? Saya sebelum ini kan traveler ya. Saya 72, saya sudah hidup sendiri 17 tahun. Saya pisah sama istri saya, maaf ya. Jadi saya Katolik, jadi nggak boleh nikah lagi toh. So I enjoy my life, travel everywhere. Dan saya paling seneng naik cruise. Dan di cruise itu lihat stand up comedy tiap malam. Cruise yang gede-gede itu loh, 3.500 Symphony of the Seas. Saya belajar, ini kok stand up comedy ini dan stand up comedy ini sama ini tiap malam kan ada stand up comedy beda-beda. Iya ya, orang-orang ini ngerti marketing. Stand up comedy yang tidak punya diferensiasi, dia tidak laku. Tapi kalau yang punya diferensiasi, laku. Entertainment ya gitu, entertainer banyak dong kan, teaternya banyak, macam-macam Broadway yang main di kursi samudra sambil gini-gini, sambil lihat. Itu sama saja. Harus ada diferensiasi, terus ada pelajaran-pelajaran orang profesor apa kan ngomong di situ, Mayo Klinik apa, diferensiasi. Jadi pesan saya jangan pernah mencoba menjadi orang lain dan iri sama orang lain. Ya, jangan jadilah diri Anda sendiri. PDB, positioning, branding, marketing itu cuma satu itu. Terus kedua, kalau entrepreneurship ya 3. Lihat opportunity, jangan lihat threat-nya. Di balik semua itu selalu ada opportunity, klasik ini mungkin. Kedua, harus ngambil risiko. Risiko yang tidak ada yang aman lah. Nyoba keliru ya sudah. Ya atau diulangi lagi, diperbarui. Jangan nyoba sampai sempurna. Coba aja keliru, diperbaiki. Dan yang ketiga, bernetworklah dengan semua orang. Kalau tiga-tiga ini dicampur, marketing dan entrepreneurship dicampur, mau jadi apapun, Anda akan sukses. Terima kasih atas undangannya, Mas Panji. Sama-sama Pak Hermawan, sehat terus dan semoga bisa terus merayakan ulang tahun selanjutnya di kota-kota yang berbeda lagi. Terima kasih Pak Hermawan.